Opa Kasin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak berada dalam kondisi baik dan sehat hari ini. Bertemu lagi dengan kami, tim 2 penyuluh pajak KPP Wajib Pajak Besar 2. Saya dengan Meru, rekan saya Mas Bayu dan Mas Mario. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023, yaitu terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Agar lebih mudah, kita sebut saja ketentuan ini sebagai PMK 38 ya kawan pajak. Lalu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kita singkat saja sebagai KBLBB. Kita mulai. Mas Mario, bisa menyampaikan Mas latar belakang dari terbitnya PMK 38 ini? Baik, terima kasih Mas Meru. Halo kawan pajak sekalian, selamat pagi. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Untuk latar belakang terbitnya PMK 38 ini kawan pajak sekalian adalah untuk mendorong kebijakan pemerintah untuk mempercepat transisi penggunaan energi fosil kepada energi listrik kawan pajak sekalian. Selain itu, dengan berlakunya PMK 38 ini diharapkan minat masyarakat atas KBLBB juga akan ikut meningkat. Seperti itu Mas Meru latar belakang PMK 38 ini. Baik, jadi artinya kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah untuk percepatan transisi penggunaan energi fosil menuju energi listrik ya. Betul, energi yang lebih bersih. Iya. Baik, Mas Bayu, apa bentuk dukungan kebijakan pemerintah Mas di bidang PPN yang diberikan terhadap KBLBB roda 4 tertentu dan atau bus tertentu ya? Baik, terima kasih Mas Meru. Selamat pagi juga kawan pajak. Selamat bertemu kembali dalam acara podcast KPP Wajib Pajak Besar 2. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Meru, seperti apa sih kebijakan pemerintah terhadap untuk insentif KBLBB? Nah, di sini pemerintah memberikan dukungan berupa PPN ditanggung pemerintah atau biasa yang kita sebut sebagai DTP. Atas PPN yang terutang terhadap penyerahan KBLBP roda 4 tertentu atau bus tertentu. Namun perlu diperhatikan kawan pajak bahwa PPN DTP tersebut hanya diberikan untuk penyerahan kepada pembeli pada saat registrasi kendaraan bermotor baru. Nah, jadi ini intinya yang dapat diberikan adalah untuk kendaraan bermotor baru. Seperti itu kawan pajak. Wah, kayaknya menarik sekali ya. Kalau ada PPN DTP, otomatis harga yang harus kita bayar kalau kita jadi pembeli mobil ini atau kendaraan ini pasti langsung berkurang nih. Jadi lumayan ya. Selanjutnya, apa seluruh KBLBB roda 4 tertentu atau bus tertentu ini yang memperoleh PPN DTP Mas Mario? Baik Mas Meru, kawan pajak sekalian, apakah seluruh KBLBB roda 4 tertentu dan atau bus tertentu ini memperoleh perlakuan atau fasilitas ini? Tentunya nih, perlakuan PPN DTP ini ada batasannya ya kawan pajak. Yang pertama adalah terkait dengan tingkat komponen dalam negeri atau kita singkat saja TKDN. Dan yang kedua adalah periode waktunya. Baik, kita bahas satu persatu ya kawan pajak sekalian. TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBLBB. Ketentuan TKDN ini juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Nah, begini kriteria TKDN terkait dengan PPN DTP kawan pajak sekalian. Yang pertama, KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu dengan nilai TKDN minimum 40%
maka akan memperoleh PPN DTP sebanyak 10% dari total PPN 11% yang terutang dari harga jual. Artinya apa kawan pajak? Artinya jika kawan pajak membeli kendaraan KBLBB, maka kawan pajak sekalian hanya perlu membayar PPN sebanyak 1% saja dari harga jual. Kemudian yang kedua, KBLBB bus tertentu dengan nilai TKDN minimum 20%. Kalau yang pertama tadi minimum 40%, maka yang kedua ini minimum 20%, tapi hanya sebatas bus tertentu. Minimum 20% hingga kurang dari 40%, maka memperoleh PPN DTP sebanyak 5%. Kalau yang pertama tadi 10% ya kawan pajak sekalian, maka untuk yang kedua ini hanya 5% dari total PPN 11% yang terutang dari harga jual. Artinya apa? Artinya jika kawan pajak sekalian membeli kendaraan bus tertentu tersebut, maka kawan pajak hanya perlu membayar PPN sebanyak 6% saja dari harga jual. Adapun kewenangan penentuan TKDN tersebut itu ada di menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian kawan pajak sekalian. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian ya kawan pajak. Kemudian yang kedua terkait dengan periode waktu. Periode PPN DTP tersebut berlaku untuk masa pajak April 2023, artinya bulan kemarin ya kawan pajak sekalian, sampai dengan masa pajak Desember 2023. Baik kawan pajak sekalian, jadi jika ingin memanfaatkan PPN DTP tersebut, maka lakukanlah transaksi paling lama Desember 2023. Kurang lebih seperti itu Mas Mario. Oke, jadi gini ya Mas Mario. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar TKDN-nya, maka semakin besar juga dapat PPN ditanggung pemerintahnya ya. Iya, betul Mas. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, untuk periode waktu ya kalau masa April artinya dari 1 April 2023 sampai dengan masa pajak Desember artinya sampai 31 Desember 2023. Nah, itu kawan pajak harus ingat ya periode tersebut. Oke, sudah jelas. Nah, Mas Bayu, apakah sudah ada ya jenis kendaraan yang termasuk dalam kriteria TKDN yang disebutkan Mas Mario tadi? Nah, baik Mas Meru. Nah, ini kalau untuk jenis kendaraannya sendiri, mungkin kawan pajak sudah bisa melihat ya di jalan-jalan itu tuh. Contohnya itu keluaran dari Hyundai dan Wuling sendiri. Nah, ini coba akan saya jelaskan. Nah, terkait dengan TKDN sendiri itu sudah terbit berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian nomor 1641 tahun 2023. Nah, sedangkan dalam keputusan tersebut itu ada 2 jenis KBLBB roda 4 tertentu yang TKDN-nya itu masing-masing 40% dan 40,04%. Seperti yang tadi disebutkan, apabila TKDN-nya itu lebih dari 40%, maka akan diberikan suatu insentif tentang PPN DTP. Nah, sedangkan untuk jenis kendaraannya tadi juga sudah disebutkan itu seperti keluaran dari Hyundai dan Wuling. Nah, untuk spesifikasi Hyundai sendiri itu kawan pajak itu Ionix 5. Nah, jadi kalau kawan pajak ingin membeli kendaraan berbasis baterai dengan PPN DTP, itu kawan pajak bisa membeli Hyundai Ionix 5 dan Wuling REV. Nah, mungkin hanya 2 jenis mobil tersebut yang saat ini baru berproduksi. Nah, sedangkan untuk bus tertentu atas KBLBB itu belum ada kawan pajak. Nah, jadi mungkin kita berharap untuk industri bis bisa juga dapat memproduksi kendaraan yang terkait dengan KBLBB. Seperti itu Mas Meru. Oke, jadi sudah ada 2 mobil ya, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling REV. Tapi menariknya di sini kita lihat mereka keduanya sudah 40% nih.
Kalau Wuling Ioniq 5 40% pas ya, sedangkan Wuling REV itu 40,04% kalau kita lihat di keputusan menteri perindustriannya. Artinya ini kalau kita kaitkan dengan cerita Mas Mario tadi, TKDN-nya ya, ini 40 sama 40,04. Ini PPN DTP-nya 10% artinya ya. 10%. Jadi kawan pajak itu hanya perlu bayar 1% saja PPN-nya. Ya lumayan ya untuk kalau ada yang mau beli mobil sampai akhir tahun ini. Nah, kita lanjut ya untuk administrasi PPN-nya. Mas Mario, misalnya begini nih. Baik. Jika ada pembeli KBLBB yang bertransaksi dengan penjual kendaraan bermotor tadi. Nah, dari sisi penjual yang melakukan penyerahan ya, KBLBB ini selaku BKP, apa saja sih kewajiban mereka si penjual ini, Mas Mario? Baik, terima kasih Mas Meru. Baik kawan pajak sekalian, apabila kawan pajak melakukan pembelian KBLBB nih, maka toko atau penjual dan berstatus BKP tersebut itu harus membuat faktur pajak sesuai ketentuan dan laporan realisasi PPN DTP kawan pajak sekalian. Jadi kawan pajak setelah membeli KBLBB tersebut harus menerima faktur dari PKP penjual tersebut. Kita bahas satu persatu ya kawan pajak sekalian. Yang pertama terkait faktur pajak nih. Faktur pajak atas penyerahan KBLBB tersebut dengan PPN DTP harus dibuat terpisah dengan penyerahan kendaraan bermotor dan atau KBLBB lainnya. Jadi fakturnya harus dipisah ya kawan pajak sekalian. Faktur pajak atas penyerahan KBLBB dengan PPN DTP dibuat dengan menerbitkan dua faktur pajak, yaitu satu faktur pajak atas penyerahan yang memperoleh PPN DTP serta satu lagi faktur pajak atas penyerahan yang tidak memperoleh PPN DTP. Jadi jika kawan pajak membeli dua kendaraan nih, yang satu memperoleh fasilitas dan yang satunya tidak, maka fakturnya harus dipisah. Faktur pajak yang memperoleh PPN DTP nanti akan menggunakan kode faktur 07 kawan pajak sekalian, sedangkan faktur pajak normal akan menggunakan kode 01 seperti biasa. Kemudian yang ketiga, faktur pajak juga harus mencantumkan informasi paling sedikit berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka, serta mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 38 tahun 2023 senilai Rp sebesar PPN yang ditanggung pemerintah tersebut. Kurang lebih seperti itu Mas Meru teknisnya jika nanti kawan pajak sekalian melakukan pembelian KBLBB di dealer kendaraan. Oke, jelas ya. Jadi pada intinya si PKP penjual KBLBB ini membuat faktur pajaknya secara terpisah ya. Betul. Terus yang kedua, setelah terpisah itu juga ada dua faktur pajak. Itu faktur pajak yang kode 01 untuk yang bagian yang tidak ditanggung pemerintah dan faktur pajak 07 untuk bagian yang ditanggung pemerintah PPN-nya. Serta yang ketiga, mencantumkan informasi mengenai kendaraan KBLBB itu serta keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK 38 2023 tentunya. Nah, ini biar agak lebih jelas Mas Bayu, kita bahas yuk contoh kasus administrasi faktur pajak dalam hal penyerahan KBLBB yang memperoleh PPN DTP ini. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Meru. Ini coba akan saya jelaskan kawan pajak terkait dengan teknis cara perhitungan maupun pembuatan fakturnya. Ini untuk KLBBB sendiri untuk pembuatan faktur ini, contohnya ya. Ini misalnya Pak Mario nih, kawan saya membeli KLBB roda 4 di mana memperoleh PPN DTP dari showroom saya sendiri. Nah, itu saya kasih nama showroom Bayu gitu loh. Nah, transaksinya itu terjadi pada masa Mei 2023. Nah, harga jual KLBB roda 4 sendiri itu senilai 300 juta. Maka secara administrasi, yang pertama, showroom saya akan menerbitkan dua faktur pajak, yaitu faktur pajak 07 atas penyerahan dengan PPN DTP dan faktur pajak 01 atas penyerahan tanpa PPN DTP. Nah, lalu bagaimana untuk perhitungannya kawan pajak? Nah, untuk perhitungannya
showroom saya akan menghitung bagian DPP atau yang biasa disebut sebagai harga jual untuk penyerahan tanpa PPN DTP, yaitu 1/11 kali 300 juta sama dengan 27.272.727 rupiah. Nah, ini 1/100 karena 1%-nya itu adalah yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi kawan pajak harus membayar 1%-nya itu senilai 27.272.727 rupiah. Nah, bagaimana selanjutnya atas harga jual tanpa PPN DTP itu sendiri untuk harga barang senilai 300 juta. Nah, jadi untuk harga jualnya sendiri itu cara perhitungannya 11% kali 27.272.727 yang tadi dari 1% dari nilai 300 juta. Ini 11% dari 27 juta itu senilai 3 juta rupiah. Nah, atas nilai PPN sebesar 3 juta rupiah itu sendiri, maka showroom akan menerbitkan faktur pajak dengan kode 01. Nah, dengan kode faktur pajak 01 itulah Pak Mario selaku pembeli itu akan dipungut PPN oleh showroom saya, yaitu showroom Bayu, seperti itu. Jadi secara intinya kita menghitung terlebih dahulu harga jualnya dulu kawan pajak. Nah, baru setelah menghitung harga jualnya, baru dihitung berapa sih untuk PPN yang harus dibayar oleh pembeli, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, showroom itu akan menghitung kembali bagian dari harga jual sebesar 300 juta dengan perhitungan 10/11 kali 300 juta, yaitu sebesar 274.727.273 rupiah. Nah, ini kita tetap menghitung dahulu untuk harga jualnya, untuk DPP-nya terlebih dahulu. Nah, lalu untuk harga jual dengan PPN DTP-nya sendiri itu cara perhitungannya 11% kali 11% dikali 272.727.273 rupiah, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Nah, nilai sebesar 30 juta rupiah itulah yang nanti akan diterbitkan showroom saya dengan menerbitkan faktur dengan kode 07, yaitu PPN yang ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 38 tahun 2023. Nah, ini harus diberikan keterangan seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Mario. Nah, lalu untuk kode faktur 07 itu sendiri, itulah yang nanti mendapat fasilitas PPN DTP. Nah, jadi Pak Mario selaku pembeli tidak perlu membayar atas PPN DTP-nya, yaitu sebesar 30 juta. Nah, jadi secara hitung-hitungan Pak Mario agak istilahnya agak sedikit untuk membayar harga jual kendaraannya. Nah, untuk secara administrasi sendiri nanti showroom itu dalam faktur pajaknya itu harus mencantumkan merek, tipe, varian, dan nomor rangka dalam faktur 07. Dan jangan lupa diberikan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 38 tahun 2023 senilai yang tadi sudah coba
saya jabarkan sebesar 30 juta. Nah, mungkin kalau secara hitung-hitungan mungkin agak rumit ya kawan pajak. Nah, ini kita coba sounding sebenarnya untuk tentang tata cara perhitungan sendiri sudah ada di lampiran PMK 38 tahun 2023 yang telah diterbitkan. Seperti itu Mas Meru. Iya. Jadi gini Mas Bayu, tadi kalau kita lihat contoh kasusnya tadi mobilnya 300 juta harganya. Ya, Kalau betul. kondisi normal kan artinya PPN 11%, artinya total harga yang dibayar 11% 33 juta ya. Ya, betul. Dari itu. Jadi total harga total yang dibayar oleh pembeli Mas Mario, artinya kalau beli mobil 300 juta tersebut 300 plus 33, jadi 333 juta. Nah, dalam kasus ini Mas Bayu jelaskan tadi, kalau ada PPN DTP, Mas Mario hanya perlu bayar 303 juta. Karena 30 jutanya sudah dapat PPN ditanggung pemerintah. Lumayan, jadi berkurang banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah ada ya kewajiban membuat faktur pajak dijelaskan oleh Mas Mario tentang penyerahan yang PPN DTP ini. Sekarang yang kedua Mas, bagaimana mekanisme laporan realisasi PPN DTP ini? Tadi kan juga ada hal tersebut ya. Rinciannya bagaimana Mas Mario? Silakan Mas. Baik Mas Meru. Kawan pajak sekalian, selanjutnya sebagai penjual, maka setelah menerbitkan faktur pajak seperti yang dijelaskan oleh Pak Bayu tadi, penjual atau PKP tersebut wajib melakukan pembuatan laporan realisasi atas PPN ditanggung pemerintah tersebut berupa pelaporan faktur pajak yang sudah dibuat tadi kawan pajak sekalian ya pada SPT masa PPN. Kalau dikaitkan dengan contoh yang Mas Bayu jelaskan tadi, jika showroom Bayu melaporkan faktur pajak 01 senilai 3 juta dan faktur pajak 07 senilai 30 juta pada SPT masa PPN masa pajak Mei 2023 pada tanggal 20 Juni 2023, maka kewajiban laporan realisasi atas PPN DTP tersebut telah terpenuhi. Jadi maksud laporan realisasi ini adalah faktur yang telah dibuat dilaporkan pada SPT masa PPN seperti biasa kawan pajak. Nah, selanjutnya pelaporan dan pembetulan pelaporan atas PPN DTP terkait penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan atau bus tertentu periode masa pajak April 2023 sampai dengan Desember 2023 dianggap sebagai laporan realisasi selama dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024 kawan pajak sekalian. Jadi, jika ada faktur yang belum terlaporkan atau lupa dilaporkan pada SPT masa PPN, maka Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada penjual atau PKP tersebut untuk melakukan pembetulan pelaporan paling lambat 31 Januari 2024. Jika setelah batas tersebut tidak dilaporkan, maka dianggap faktur tersebut tidak mendapat fasilitas PPN DTP. Kurang lebih seperti itu Mas Mel. Oke. Nah, Mas Bayu, bagaimana misalnya ternyata jika PKP penjual tidak memenuhi ketentuan faktur pajak? Tadi ada dua ya, satu lagi tidak melaporkan realisasi PPN DTP, artinya si PKP penjual ini tidak melaporkan faktur pajaknya dalam SPT masa PPN-nya sesuai dengan ketentuan PMK ini gitu. Bagaimana Mas Bayu? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Meru. Nah, apabila PKP penjual tidak mematuhi ketentuan faktur pajak dan tidak melaporkan PPN DTP, ini maka atas kewajibannya penyerahannya itu tidak memperoleh PPN DTP, sehingga dalam penyerahan tersebut akan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebagai contoh, misalnya seperti yang telah tadi coba saya jelaskan, showroom Bayu melaporkan faktur pajak atas penyerahan KBLBB roda 4 itu di masa pajak Mei 2023. Lalu pada SPT pembetulan masa pajak Mei ini dilaporkan pada tanggal 20 Februari 2024. Ini melewati tanggal 31 Januari 2024. Sehingga atas transaksi penyerahannya
tidak memperoleh PPN DTP dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan umum. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya, Mas Mario, untuk laporan realisasi itu paling lambat adalah 31 Januari 2024. Ini termasuk seperti yang sudah dijelaskan, termasuk SPT pembetulannya. Mungkin seperti itu, Mas Meru, yang bisa dijelaskan. Oke, jadi perlu kita ingat-ingat ya, untuk PKP penjual, tanggal yang sangat penting itu 31 Januari 2024. Baik untuk pelaporan dan pembetulan SPT yang sudah dilaporkan. Mas Mario, ada lagi ya kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP penjual KBLBB roda 4 tertentu dan bus tertentu ini terkait dengan PPN? Silakan Mas. Baik Mas Meru. Baik kawan pajak sekalian, ada hal-hal tertentu terkait dengan KBLBB ini yang harus kawan pajak ketahui, yaitu yang pertama, seperti yang Mas Bayu jelaskan di awal acara ini, maka kendaraan yang memperoleh fasilitas PPN DTP itu adalah kendaraan bermotor baru. Jadi jika KBLBB tersebut tidak masuk di registrasi kendaraan bermotor baru, maka PPN DTP tidak dapat diperoleh. Kemudian yang kedua, ada syarat TKDN kawan pajak sekalian yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada yang 40%, ada yang 20% sampai 40%. Itu jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka PPN DTP tidak didapatkan. Kemudian yang ketiga, KBLBB tersebut tidak masuk dalam daftar yang dimaksud menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, serta masa pajak di luar dari masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023. Jadi transaksinya di luar periode tersebut ya kawan pajak sekalian. Kemudian yang terakhir, penjual atau dealer kendaraan atau PKP yang melakukan penyerahan tidak memenuhi ketentuan faktur pajak dan tidak melaporkan realisasi PPN DTP. Atas hal-hal tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kembali PPN yang terutang kepada PKP penjual atau dealer kendaraan bermotor. Kurang lebih seperti itu Mas Meru. Oke, sudah jelas. Ini mungkin terakhir untuk Mas Bayu. Apakah PKP pembeli ya untuk KBLBB roda 4 tertentu dan bus tertentu ini dapat melakukan pengkreditan atas faktur pajak PPN DTP dari PKP penjual? Baik Mas Meru, untuk PKP pembeli KBLBB roda 4 tertentu dan bus tertentu ini tidak dapat melakukan pengkreditan atas faktur pajak PPN DTP atas perolehan KBLBB roda 4 tertentu dan bus tertentu di dalam SPT masa PPN-nya. Jadi jika dikaitkan dalam contoh sebelumnya, jika Pak Mario itu merupakan PKP itu memperoleh faktur pajak PPN DTP itu senilai 30 juta dari showroom saya atas pembelian KBLBB roda 4 tertentu pada masa pajak Mei 2023. Maka faktur pajak atas PPN DTP tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Pak Mario dalam SPT PPN-nya. Nah, seperti itu kawan pajak. Nah, kalau untuk sisanya seperti biasa itu dapat dikreditkan. Oke, sudah jelas ya diskusi kita hari ini. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama memang pemerintah ada dukungan kebijakan untuk percepatan transisi energi fosil kepada energi listrik yang lebih bersih harapannya ya. Melalui apa? Melalui kebijakan PPN DTP. Nah, apakah semuanya dapat PPN DTP untuk KBLBB roda 4 tertentu ini dan atau bus tertentu? Tidak. Ada tadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah itu kendaraannya, itu kendaraan registrasi baru.
Yang kedua adalah ada unsur TKDN. TKDN tingkat komponen dalam negeri. Semakin besar tingkat komponen dalam negerinya, maka peluang untuk dapat PPNDTP-nya atau insentifnya juga semakin besar. Tadi kita lihat ya, untuk roda 4 tertentu, bus tertentu bisa minimum 40%, itu 10% PPNDTP-nya. Kalau bus tertentu dengan minimum 20% TKDN sampai 40%, maka 5%. Seperti itu. Yang kedua, selain TKDN juga ada periode waktu. Kawan pajak harus ingat nih, periode waktunya hanya sampai dari 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Itu dari sisi pembeli. Dari sisi penjual, tentunya ada administrasi yang harus diperhatikan, yaitu pertama terkait dengan faktur pajak, yang kedua dengan laporan realisasi. Nah, faktur pajaknya itu harus terpisah dan ada 2 faktur ya, yang satu faktur pajak untuk kode 01 dan 07. Selanjutnya ada informasi yang harus dicantumkan, dan juga untuk laporan realisasi bisa melaporkan di SPT PPN masa langsung. Oke, saya rasa sudah cukup sekian kawan pajak terkait diskusi kita dengan PMK 38 ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan juga mungkin bisa menambah informasi ya untuk kawan-kawan pajak yang ingin melakukan pembelian KLBB roda 4 tertentu dan atau KLBB bus tertentu. Sekian Pajak Kuat, Indonesia Maju.